Cara membuat program menggunakan Visual Basic 60. Ada 5 langkah untuk membuat program menggunakan Visual Basic. Langkah pertama adalah masalah dan analisa. Dalam hal ini yang akan kita bahas adalah komputerisasi perhitungan luas tanah. Ini adalah hasil akhir yang diinginkan. Jadi nanti kalau program yang kita buat dijalankan harus bisa menampilkan laporan seperti ini. Nah, sekarang kita analisa. Agar program yang kita buat atau agar kita bisa menampilkan laporan seperti ini, kita perlu 4 data. Thomas Alva Edison 50, 4 dengan 200. Kita perlu 4 data ini. 4 data ini kalau sudah kita miliki, baru laporan ini bisa dibuat. Nah, sekarang bagaimana memperoleh 4 data ini? Pertama, kita kelompokkan dulu data ini menjadi data yang ada rumusnya dengan data yang tidak ada rumusnya. Data yang tidak ada rumusnya dalam hal ini adalah Thomas Alva Edison 50 dengan 4. Nih, ya, ini dia ya. Kemudian yang ada rumusnya ada 1, yaitu luas tanah. Di angka 200 ini didapat dari rumus. Rumusnya adalah luas panjang kali lebar. Nah, dari analisa ini memperlihatkan bahwa data yang tidak ada rumusnya itu harus ada dulu. Harus ada dulu. Baru kita bisa memperoleh data yang ada rumusnya. Jadi data yang tidak ada rumusnya ini harus ada dulu, baru kita bisa memperoleh data yang ada rumusnya. Kenapa? Karena luas ini didapat dari panjang kali lebar. Kalau panjang kali lebar belum ada, nggak mungkin kita bisa menghitung luas. Ya. Jadi ini urutannya, masukkan data yang tidak mengandung rumus, kemudian data yang tidak mengandung rumus dalam hal ini panjang dengan lebar, itu diambil untuk menghitung luas yang ada rumusnya. Nah, kurang lebih nanti untuk membuat laporan seperti ini, langkah-langkahnya menjadi seperti ini. Mulai masukkan data yang tidak mengandung rumus, kemudian panjang dan lebarnya diambil untuk menghitung luas. Sampai di langkah ketiga, ya, kita sudah memiliki nama pemilik, sudah memiliki data panjang, lebar, dan sudah memiliki data luas. Seperti yang saya katakan di atas ini, bahwa untuk membuat laporan ini, keempat data ini harus dimiliki baru laporan ini dibuat. Jadi, sampai dengan langkah ketiga, keempat data itu sudah kita miliki. Karena sudah kita miliki, maka kita langsung bisa menampilkan atau mencetak laporan. Setelah laporan dicetak, ya berarti proses sudah selesai. Jadi ini adalah gambaran langkah-langkah penyelesaiannya. Boleh ditukar-tukar nggak langkahnya? Dalam hal ini tidak bisa. Ya, misalnya, untuk menghitung luas, itu langkah kedua. Masukkan data yang tidak mengandung rumus di langkah ketiga. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena luas hanya bisa dihitung kalau data yang tidak mengandung rumus, dalam hal ini panjang dan lebar, sudah ada. Nah, jadi dalam hal ini nanti jadi dasar pembuatan flowchart. Nah, kemudian selanjutnya kita merancang user interface. Ya, user interface. Kalau kita jalankan suatu program, di layar itu akan tampil sesuatu untuk kita interaksi ya antara program dengan kita, itu namanya user interface. Jadi kita harus bayangkan ya, menghayalkan, membayangkan kalau nanti program yang kita buat tampilan di layarnya seperti apa, kemudian bagaimana pengguna itu berinteraksi dengan program yang kita buat sehingga mendapatkan atau menghasilkan laporan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, dalam hal ini, bayangan saya seperti ini. Untuk membuat user interface, dalam hal ini, saya menggunakan Microsoft Excel. Ya. Dihayalkan, dibuat, tampilannya kira-kira seperti apa. Nah, kemudian, jangan lupa dinomori ini. Nanti ini digunakan untuk membuat daftar objek. Nah, ini bayangan saya, hayalan saya.
Saya tidak boleh mengatakan bahwa ini paling benar. Karena bisa saja tiap orang punya selera yang berbeda, sehingga di dalam membuat atau merancang user interface itu bisa beda. Tetapi ingat, patokan yang tidak boleh diganggu-gugat itu adalah bahwa user interface itu tidak boleh membuat si pengguna itu menjadi merasa sulit di dalam mengolah data. Ya. Kemudian user interface itu dibuat tentunya dengan kewajaran, wajar ya di dalam urutan-urutan memasukkan datanya. Nah, sekarang dari yang sudah saya buat ini, kita coba menyusun daftar objek. Kita lihat aplikasi penghitungan luas tanah. Ini hanya tulisan yang ditampilkan tidak diubah-ubah. Ini juga sama, ini pemilik, panjang, lebar, luas. Ini adalah tulisan yang ditampilkan, tapi isi tulisannya itu nggak diubah-ubah. Nah, ini untuk yang seperti ini, itu nanti kita menggunakan objek label. Objek label ini yang menampilkan sesuatu yang sifatnya tidak diubah-ubah. Jadi labelnya berarti ada A, B, C, D, E. Jadi ada 5. Ini kita masukkan ke daftar objek. Ya. Tuh. Pakai label. Ya. Nah, kemudian nanti kita akan menuliskan nama pemilik. Kalau pemiliknya misalnya Ika, kita tulis Ika di sini. Kalau pemiliknya namanya Ita, kita tulis Ita di sini. Kalau pemiliknya namanya Ike, kita tulis Ike di sini. Berarti kita memerlukan suatu objek yang bisa diisi dan isinya bisa diubah-ubah. Dalam hal ini objek tersebut adalah text box. Nah, jadi yang bisa diisi dan diubah-ubah itu dalam hal ini adalah ada 4. Ada 4 ya, ini pemilik, panjang, lebar, dan luas. Nah, pengisiannya bisa dari keyboard, bisa pakai rumus. Dalam hal ini nanti luas kita isi pakai rumus. Kemudian pemilik, panjang, dan lebar itu diisi dari keyboard. Nah, jadi ini text box. Nah, setelah data yang tidak mengandung rumus dimasukkan, kita nanti meminta dia menghitungkan luasnya. Perintah menghitungkan luas itu nanti kita kaitkan dengan suatu tombol. Jadi kita perlu tombol, dalam hal ini tombolnya ada 2. Proses dan selesai. Proses untuk menghitung luas, selesai ini untuk menutup form ini karena sudah selesai menggunakan. Tombol itu adalah comment button. Jadi comment buttonnya ada 2. Kemudian semua objek yang akan kita buat ini memerlukan tempat untuk menampungnya. Tempat menampungnya itu adalah form. Ya, kita perlu form. Jadi kita perlu label untuk menampilkan tulisan yang sifatnya tetap. Kita perlu kotak yang bisa diketik atau diisi, dihapus, ya, diisi dengan ketik dan diisi dengan rumus. Kotak tersebut namanya text box. Kita perlu text box. Kita perlu tombol comment button yang nanti akan kita isi dengan perintah agar dia bisa memproses data panjang dan lebar sehingga menghasilkan data luas. Kita perlu tombol yang bila diklik menutup form. Dalam hal ini adalah comment button. Dan semua ini harus ada tempat untuk meletakkan namanya form. Jadi kita perlu objek form.